Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Saya berasal dari angkatan 36 kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Selanjutnya, adapun materi yang ada pada agenda 3 yaitu pertama, manajemen ASN, kedua, pelayanan publik, dan ketiga, Whole of Government atau yang kita kenal dengan sebutan WOG. Manajemen ASN yaitu manajemen pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di sini dijelaskan peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara umum, peran ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta rekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah kode etik. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku. Di sini, kode etik sebagai ASN merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Sistem merit. Sistem merit adalah salah satu sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem ini berkaitan dengan proses seleksi dan promosi pekerja. Sistem merit menjamin objektivitas. Artinya, manajemen ASN berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance atau kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, ataupun pelayan administratif yang disediakan oleh pelayan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Pertama, partisipatif atau melibatkan masyarakat. Kedua, transparan. Ketiga, responsif. Keempat, tidak diskriminatif. Kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, terjangkau. Kedelapan, akuntabel. Dan kesembilan, berkeadilan. Adapun unsur-unsur penting di dalam pelayanan publik ini adalah yaitu pertama, adanya penyelenggara layanan. Kedua, adanya penerima layanan serta kepuasan pelanggan. Materi selanjutnya adalah Whole of Government atau yang kita sebut dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pelayanan publik dengan pendekatan WOG berupa pelayanan administratif, jasa, barang, dan regulatif. Manfaat WOG. Adapun manfaat dari WOG ini adalah pertama, efisiensi, kedua, sharing, ketiga, informasi, keempat, lingkungan kerja, kelima, daya saing, keenam, akuntabilitas, dan ketujuh adalah koherensi kebijakan. Personal branding ASN Indonesia. Personal branding adalah upaya sadar dan sengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja
dengan tujuan mencapai karir dan kompetensi diri. Penerapan personal branding. Itu pertama, pelaksana kebijakan publik dengan cara menerapkan sistem whole of government. Kedua, pelayan publik dengan menciptakan pelayanan yang prima dan maksimal. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, menciptakan sikap transparan dan adil. Serta keempat, diharapkan ASN di Indonesia menjadi aparatur yang berakuntabilitas jiwa nasionalisme, beretika publik, memiliki komitmen mutu yang unggul, serta anti korupsi. Saya sebagai seorang penyuluh memiliki personal branding yaitu penyuluh keren, K. kerja keras, E. efektif, R. responsif, E. efisien, N. nasionalisme. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.